Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sriwahyuni dengan NIM 2414010037. Di sini saya ingin menjelaskan materi ke-7 mengenai konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza fariqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin wasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Yang artinya dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda atau kafir itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekitarannya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan engkau tidak sabar terhadapnya. Selanjutnya itu asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Ayat 78 sampai 82 itu menceritakan perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Ayat-ayat ini tidak memiliki sebab turunnya yang berdiri sendiri secara khusus, melainkan merupakan kelanjutan dari suatu peristiwa besar yang diturunkan Allah sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini berkaitan dengan kondisi-kondisi orang musyrik pada masa itu yang memiliki sikap sombong, terutama dalam hal harta dan kedudukan sosial. Mereka enggan duduk bersama orang-orang kafir dalam majelis ilmu bersama Nabi Muhammad SAW karena merasa diri mereka tuh lebih tinggi dan tidak ingin disamakan dengan golongan dianggap rendah. Adapun ayat 78 sampai 82 itu secara khusus bagian akhirnya dari
kisah tersebut yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap tindakan Nabi Khidir sebelumnya tanpa aneh dan tidak dapat dipahami oleh Nabi Musa. Pada ayat 78 itu dijelaskan bahwa perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir terjadi setelah Nabi Musa beberapa kali tidak mampu bersabar terhadap perbuatan Khidir. Setelah itu Nabi Khidir mulai mengungkapkan hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Penjelasan ini menjadi inti dari ayat 78 sampai 82, yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh Khidir bukanlah atas kehendaknya sendiri, melainkan berdasarkan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa kapal yang dilubangi sebenarnya milik orang-orang miskin, dan tindakan itu dilakukan agar dijelaskan akan membawa kedua orang tuanya kepada kekafiran jika tumbuh dewasa, sehingga Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik. Sedangkan dinding yang ditegakkan kembali ternyata itu menyimpan harta milik anak yatim, dan perbuatan itu dilakukan agar harta tersebut tetap terjaga sampai mereka dewasa. Semua penjelasan itu menunjukkan bahwa ada hikmah besar di balik setiap peristiwa yang secara lahir tanpa tidak masuk akal. Selanjutnya itu nilai pendidikan nilai pendidikan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Yang pertama itu adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Kesabaran itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses menuntut ilmu. Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir itu terlihat bahwa Nabi Musa memiliki kedudukan tinggi sekalipun masih mengalami kesulitan dalam bersabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Yang kedua itu tawaduk atau rendah hati. Sikap tawaduk atau rendah hati ini sangat ditekankan dalam kisah ini. Nabi Musa yang merupakan seorang nabi dan rasul tetap diperintahkan untuk belajar kepada Khidir. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang memiliki seluruh ilmu secara sempurna. Dalam konteks pendidikan, sikap rendah hati ini sangat penting agar seseorang itu tidak merasa paling benar atau paling pintar. Yang ketiga itu kesadaran atau keterbatasan akal manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa akal manusia ini memiliki batas dan memahami segala sesuatu. Apa yang dilakukan Khidir pada awal itu tampak tidak masuk akal bagi Nabi Musa karena bertentangan dengan hukum lahiriah yang ia pahami. Namun setelah dijelaskan, ternyata semua tindakan tersebut memiliki tujuan yang baik dan penuh hikmah. Yang keempat itu husnuzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai husnuzan dan berprasangka baik kepada Allah itu sangat kuat dalam ayat-ayat ini. Tindakan Khidir seperti merusak kapal, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa imbalan pada awalnya itu tampak sebagai perbuatan yang merugikan dan tidak adil. Namun setelah dijelaskan semua itu ternyata mengandung kebaikan yang besar. Yang kelima itu kepedulian sosial. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang lemah. Khidir melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak orang miskin dan menjaga harta anak yatim. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menekankan nilai solidaritas sosial dan keadilan. Dalam dunia pendidikan itu sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik agar memiliki empati terhadap orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.